Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Priluardiansyah dari kelas 02 SAKP 015. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas dari dosen saya dari matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang saya ambil itu Konstitusi Indonesia. Berikut penjelasan dari saya. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis yang dapat mengikat seluruh masyarakat yang ada di sebuah negara tersebut agar menyelenggarakan suatu pemerintahan dalam suatu negara yang maksimal. Konstitusi adalah aturan atau ketentuan dasar yang mengatur pemerintahan sebuah negara. Konstitusi tertinggi Indonesia berada di tangan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah konstitusi secara etimologi adalah sebuah undang-undang yang dalam bahasa Inggrisnya adalah konstitut. Istilah ini menurut Mas Suryah Rianto 2009 yang berarti adalah membentuk kebentukan yang dimaksud dengan pembentukan, namun tetap adalah organisasi yang memiliki kekuasaan. Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang dihormati oleh seluruh masyarakat atau warga negara yang ada di wilayah tersebut, yang menjadi hukum dasar atau pegangan untuk menyelenggarakan suatu negara. Yang dimaksud pegangan untuk menjalankan suatu negara yaitu segala sesuatu yang dijalankan oleh negara harus sesuai dengan konstitusi itu tersebut, seperti contoh di Indonesia. Maka kita harus tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di atas Undang-Undang Dasar ada yang disebut dengan ideologi Pancasila. Maka konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jika bertentangan itu jika konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1900 bertentangan dengan Pancasila, maka boleh mengajukan uji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau Pancasila. Konstitusi mengandung undang-undang dari segala peraturan yang ada, sehingga di dalam konstitusi itu hanya tertulis aturan global. Konstitusi adalah pembentukan organisasi yang di dalamnya terdapat dasar-dasar hukum yang nantinya akan digunakan dalam pemerintahan untuk membentuk suatu kekuasaan. Pendapat ini dikemukakan oleh Lord James Bryce. Dengan kata lain, disebut juga bahwa konstitusi adalah pandangan kerangka negara yang mengatur lembaga-lembaga negara yang meliputi tentang hak dan fungsi lembaga negara tersebut. Fungsi konstitusi secara umum. Konstitusi fungsinya terbagi menjadi 6, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga di mana seluruh hak warga negara itu dapat diterjamin oleh konstitusi tersebut. Dengan adanya konstitusi, pemerintah-pemerintah atau pejabat-pejabat tersebut terbatasi pergerakannya. Dengan adanya si konstitusi dan melakukan kesalahan, maka akan mendapat hukum yang akan diberi. Akan tetapi hukum di Indonesia tuh gak berjalan dengan baik, di mana hukum itu runcing ke bawah namun tumbul ke atas. Lalu ada konstitusi sebagai hukum tertinggi, dan konstitusi berfungsi sebagai piagam lahirnya suatu negara. Lalu konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan, dan konstitusi sebagai identitas nasional. Dan terakhir, konstitusi itu sebagai pelindung hak asasi manusia dan kewajiban suatu negara. Selanjutnya ada tujuan dari konstitusi. Konstitusi itu bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan dalam bidang politik. Lalu konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan. Sifat konstitusi itu terbagi menjadi 2, yakni fleksibel dan kaku. Sifat konstitusi yang fleksibel tuh kayak konstitusi yang dapat berubah secara mudah sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau yang sifat kakunya tidak dapat berubah, tapi bisa saja berubah, namun sulit, harus melewati prosedur-prosedur yang rumit. Jadi itu kayak bisa berubah, tapi bisa juga nggak berubah gitu. Kayak bisa aja kalau bisa sanggup melewati prosedur-prosedur yang rumit. Tuh.
Saya rasa sekian pembahasan tentang Konstitusi Indonesia dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurang-kurangnya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.